Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang cara cangkok puring. Ini yang pertama kali saya cangkok puring. Jadi ini masih eksperimen ya, cangkok, tapi saya kira semua cangkok tanaman itu hampir semua bisa dicangkok, apalagi puring. Namun saya cangkok ini untuk mendapatkan batang ini lebih tampak membunuh, karena kalau stek itu adalah membunuh dulu, kita putuskan semua ini baru kita stek untuk mengeluarkan akar. Namun di sini adalah mengeluarkan akar dengan cara cangkok tampak membunuhnya. Nah, kan itu perbedaannya. Jadi cara stek dengan cangkok itu, jika buah sama saja fungsinya, atau bagaimana supaya buah itu cepat berbuah ya, intinya seperti itu. Namun kali ini bukan karena ini bukan tanaman berbuah, tapi ini adalah tanaman hias, termasuk puring. Ini ada beberapa pohon nanti akan saya cangkok dengan menggunakan media hanya dari tanah lapuk saja, ada di sekitar sini. Nanti kita akan ambil di sana, kita tunjukkan. Nah, ini karena ada satu pohon ini yang agak tinggi, batang bawahnya ini saya ambil untuk sebagai cangkok, jadi nanti agak pendek sampai sini, nanti kan akan keluar juga cabang seperti ini. Nah, supaya kita lebih cepat mendapatkan tanaman baru atau pengembangbiakannya lebih cepat. Jadi kita akan melakukan ini, cangkok dari sini, kemudian tangkai ini nanti kita semua akan ambil untuk stek. Saudaraku, kita langsung mulai saja. Saya ambil sependek ini saja. Jadi saya cangkok dari sini. Ini pertama kali saya menyangkok untuk puring. Mudah-mudahan ya sama saja dengan pohon yang lain. Jadi saya kupas seperti ini saja langsung. Kulit puring ini lebih tebal, tapi kita belum tahu semuanya puring samakah tebal atau tidak. Tapi nampaknya puring ini kulitnya lebih tebal dibandingkan kayak rambutan atau yang lainnya ya. Ini lebih tebal. Nah, untuk ini sesudah kita kupas kulitnya, ini tadi saya tidak langsung kupas dalam kambiumnya, jadi kita kupas lagi supaya bisa mengeluarkan akar. Karena kalau tidak nanti akan bersambung lagi, bersambung kembali. Nah, cara cangkok itu ada dibungkus semua ini yang dikupas, ada juga orang dikupas yang cukup di atas yang ditutup, yang di bawah tidak. Tapi saya kira sama saja. Tapi yang sering saya lakukan yaitu ditutup semua. Cuma memang ada orang mengatakan bisa bersambung kembali kalau ketika dikasih tanah, karena dari lewat tanah itu akan mengeluarkan makanan. Jadi bisa bersambung kembali itu. Tapi puring ini mudah-mudahan di stek aja mudah, apalagi di cangkok. Oke. Karena supaya tidak terlalu lama untuk kita ngambil video ini, kita cukup satu ini saja kita ambil. Sebetulnya rencana ada 3, tapi terlalu lama panjang nanti sekalian videonya, jadi saya hanya sampai sini saja dulu, satu pohon aja, nanti itu mungkin sudah tidak di dalam video nantinya. Oke. Tapi kalau videonya nanti kira-kira masih nanti kita akan lanjut lagi. Oke. Saya ambil medianya, kita lanjut. Ini hanya kita ngambil media untuk media cangkokan, yaitu dari ini ada pohon yang sudah mati lapuk dan tumbuh di situ. Kemudian saya coba ngambil
sebagai campuran daripada tanah yang ada di sekitar ini juga. Jadi tanah ini sudah ada di sini, kita ambil agak ke bawah. Nah, kemudian ini sudah kayu pelapukan, ya. Jadi cukup ini saja saya ambil. Dengan saya gumpal dulu. Ini kelihatannya masih saya gumpal dulu. Saya kasih air. Saya kasih air sedikit. Ini saya gumpal. Nah, ya, ini sudah kita kasih air seperti ini. Ini kita gumpal saja seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita tempelkan begini saja, ya. Nah, kita tempelkan, kita atur. Nah, ini sudah selesai bulat di sini. Nah, di sebelah sini agak tipis, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita, ini sudah ada plastik kita siapkan tadi, ya. Ini tinggal kita bungkus seperti ini, ya. Nah, jadi praktis. Nah, kemudian kita rapikan. Kita pisitkan. Sesudah itu kita ikat di bawah. Diikat di bawahnya, di atasnya kita ikat. Kemudian di atasnya nah, ini sudah selesai. Kemudian supaya tadi itu bisa lebih pisit lagi, bisa kita ikat tengahnya, ya, supaya media dengan batang itu saling bersentuhan. Jadi kita ikat di tengahnya ini. Jadi insya Allah sudah bersentuhan daripada tanah dengan media sana. Kemudian karena kita mau stek, pucuk ini kita ambil. Jadi kita ambil sampai sini. Ini kita akan stek. Jadi dicukur habis ini. Kita tinggalkan ini untuk membantu berfotosintesis. Jadi tidak semuanya kita habis. Kemudian ini kita akan tanam di situ. Kita stek. Jadi cepat kita mendapatkan bibit baru. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dapat 5 stekan. Kemudian dari 5 stekan ini masih ada juga yang bisa kita potong supaya dapat 2 cabang. Ini seperti ini masih bisa. Jadi 2 dapat jadi 6. Kemudian ini lagi bisa kita potong di sini lagi. Jadi sudah 7. Nah, ini terlalu pendek sudah. Jadi cukup itu aja. Jadi 7. Kemudian ini daunnya juga nanti bisa di stek lagi. Ada kemungkinan besar, ada sudah kita nanti kita lanjut ke sana. Ikuti terus, ada yang kita sudah stek daun, tapi belum tahu keluar akarnya atau tidak. Kemudian yang di stek juga ada juga. Jadi nanti kita lihatkan contoh. Jadi semuanya nanti ada contohnya di sana. Kalau cangkok ini baru kali ini saya mencangkok untuk puring. Tapi tanaman lainnya cukup banyak. Ini daunnya ini bisa kita stek juga ini kelihatannya.
Mudah-mudahan nanti yang sudah saya stek di sana, tapi belum ada tanda-tanda layu. Cuma apa namanya? Cuma belum buka sungkup. Dia video saya sebelumnya ini ada saya video tentang cara stek atau macam-macam puring, judulnya barangkali saya lupa juga judulnya, karena ada juga macam-macam puring yang akan booming tahun 2021 ya. Ini saya perkirakan puring ini akan menggantikan posisinya aglonema nantinya, karena puring ini cukup banyak sekali, cantik-cantik seperti ini. Bisa kita lihat tuh semuanya ya, cukup banyak. Kemudian ini putih, kuning sekali ya, cukup banyak koleksinya. Tapi yang kita perlihatkan ini berawal dari satu stekan aja semua ini, saudaraku. Jadi sebelumnya ini barang ini hanya dari satu stek, bukan barang banyak ya. Sebelumnya dia hanya satu, ini hanya satu pohon. Sebelumnya sudah banyak juga saya jual ini dari potongan sini sebelum ini. Jadi sudah ada juga kita jual berasal dari stek, satu stek kan. Nah ini nanti mudah-mudahan ini sama, nanti ini jadi 7 tadi. Dari 7 akan berkelipatan terus menerus tanpa batas ya. Kira-kira satu cara untuk usaha tanpa modal, tidak perlu modal baru. Jadi cukup apa yang ada kita kembangkan ya. Sambil saya ngoceh ini ya, yang teman yang nonton yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang merasa ini video bagus atau video ini bermanfaat untuk banyak orang ya, silahkan di share. Saya ingin share selalu di sini bagaimana kita memulai usaha tanpa butuh modal yang banyak, tapi kita kembangkan apa yang kita punya. Saya yakin Anda semua yang menonton video ini memiliki tanaman di rumah, barangkali mangga atau apa saja. Jadi satu pohon kita punya sudah bisa kita kembangkan sebanyak mungkin. Jadi apa aja kita punya di rumah hari ini. Saya dulu juga belum pernah nyampe pikiran seperti itu. Jadi untuk saudara saya sarankan, siapa saja yang memiliki pohon di rumah dan ingin mendapatkan hasil tambahan, barangkali bisa dikembangkan pohon itu menjadi banyak dan bisa dijual sebagai bibit, atau mungkin dikembangkan untuk satu kebun yang luas ya. Jadi banyak cara untuk bisa kita dapatkan uang, terutama bagi yang belum punya pekerjaan. Kalau sudah punya pekerjaan alhamdulillah, tapi kalau belum punya kerjaan, selalu mengeluh tidak punya kerja. Nah, ini sudah satu pekerjaan ini. Ini cikal bakal minimal harganya 25.000. Bisa lebih. Jadi semakin besar, semakin nilainya naik. Oke, kita stek saja langsung. Ini berapa pohon? Ini tadi 7 pohon. Empat, 5, 6 pohon. Masih ada satu tadi, mana? Oh, baru 6. Ini daunnya kalau nanti berhasil cukup banyak lagi, lebih banyak dari ini. Nah, ini dimatikan dulu baru ditanam. Kalau ini tanpa dimatikan, artinya hanya dari batang ini tanpa. Kalaupun gagal nanti ini dia tidak akan hilang ya. Artinya ini tanaman ini tidak jadi masalah kalaupun tidak jadi cangkokan ini. Tapi kalau stekan ini nggak jadi, berarti dia mati ya. Nah, itu perbedaannya. Tapi kemudian kita sungkup seperti ini saudaraku untuk menjaga kelembabannya. Alhamdulillah yang saya pakai sungkup dengan menggunakan kokopit hampir 100% hidup. Nah, seperti ini contohnya saudaraku. Nah, untuk cara pengembangannya. Kemudian karena saya masih mau melanjutkan untuk stekan, jadi saya ambil saja
dari beberapa pohon ini lagi. Ya. Ini nanti kita kembangkan lagi di rumah. Kemudian sesuai dengan janji saya tadi, bahwa kita akan memperlihatkan contoh yang sudah kita stek di rumah. Oke. Kita kemudian boleh di shoot ini tanaman-tanaman yang ada di sini yang puringnya. Jadi kita ngambil 2 macam saja, jadi cukup banyak. Ini beda, satu persatu ditunjukkan. Cuma maaf untuk saudaraku semua, saya tidak terlalu tahu dari ID-nya. Jadi saya tidak menjelaskan ID-nya apa. Nah, ini kita ambil daunnya ini. Mudah-mudahan daun ini memang benar bahwa bisa untuk kita stek. Kalau semua daun ini bisa di stek, berarti berapa daun ini? Kalau setiap daun ini menghasilkan 25.000, wah cukup banyak ya. Jadi ternyata usaha ini gampang saudaraku. Tinggal kita bagaimana menjadikan sesuatu yang ada kita punya, kita kembangkan untuk bisa menjadi bernilai. Ini kita masukkan kembali. Kemudian kita kembali ke base camp, ke tempat kerja biasanya. Dan ini karena cangkok kita tidak perlu bawa ke dalam. Yang ini saja kita bawa ke dalam rumah untuk kita menjaga kelembabannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saudaraku, sesuai janji saya tadi bahwa kita akan tunjukkan dari hasil stek sebelum ini, sebelum yang kita lakukan hari ini. Contohnya seperti ini. Ini sudah mulai pulih. Ya, dengan menggunakan kokopit dengan sistem per satu ini. Satu tanaman saja, tidak dibikin secara kolektif tadi. Nah, ini kalau ini insya Allah sudah dipastikan hidup. Dia pertama daunnya sudah masih segar. Kemudian di setiap ini yang layu, yang model layu, dia akan jatuh. Dia tidak menempel di situ. Kalau dia menempel dan dia kering, susah keluar, berarti itu mati. Biasanya seperti itu. Nah, ini sempat gugur semua daunnya. Ya, ini gugur di yang paling bawah. Nah, ini masih sudah mulai keluar, tapi akar belum ya. Ini akar belum. Kemudian yang ini masih menunduk daunnya. Masih menunduk daunnya, tapi insya Allah juga memang daunnya memang agak menunduk. Nah, ini juga yang ini yang bekas dipotong dia jatuh. Nah, ya, masih mentah. Kemudian matanya juga masih segar semua. Nah, ini video sebelum yang hari ini kita buat. Nah, memang belum keluar akarnya. Jadi ini ada 5 kemarin. Ini juga masih, ini cikal bakal jatuh. Nah, ini tuh bekas potongan ini jatuh semua. Dan ini ada tunas mau keluar. Di atas daun kecilnya ada keluar, berarti insya Allah akan hidup. Kemudian jadi ada 5 pohon. Ini satu juga, tadi belum saya tunjukkan barangkali. Kemudian ada daun yang saya semai hari itu, yang saya stek. Kita coba buka. Ini belum saya buka, ini tadi barusan saya buka. Yang pasti ini juga belum keluar akar. Tapi kita lihat. Kalau segar masih segar pasti. Tapi mungkin ada juga yang layu. Kita coba buka. Kemarin ini pakai botol gelas juga. Botol lah. Nah, maksudnya ini saya tancap secara kolektif. Ya, mudah-mudahan tidak ada pembusukan, belum ada. Ini sudah seminggu lebih. Tapi belum keluar akar. Yang ini. Ya. Nah, kalau dia ada pembusukan, dia akan
layu dan busuk dia. Tapi ini tidak ada, masih belum ada. Ini sudah seminggu, tinggal menunggu akar keluar. Artinya mudah-mudahan bahwa memang benar dari stek daun puring bisa hidup dengan stek daun. Mudah-mudahan ya. Ini masih, karena ini belum pernah saya coba. Baru kali ini, maksudnya belum pernah ada berhasil. Tapi ini baru, tapi ini sudah lebih seminggu ini, ya. Mudah-mudahan kita bungkus kembali. Biarkan dia aja dulu di sini karena ini dari daun. Kalau yang ini sudah bisa kita buka, tidak masalah. Kemudian kita sungkup, ya, seperti, nah kita sungkup seperti ini. Jadi penyungkupan itu lebih aman, lebih menjaga kelembabannya. Cuma setelah dibuka kadang-kadang kalau langsung panas bisa juga layu kembali. Ya, ini yang tadi, yang stekan yang tadi saya singkirkan di sini. Nah, jadi kita sungkup itu salah satu untuk menjaga kelembabannya. Mungkin ini saja video saya tentang cara stek puring dan cangkok tadi. Di sana sudah kita lihatkan contohnya tadi di sana cara cangkok. Tapi itu pun juga masih uji coba, mudah-mudahan bisa berhasil semuanya. Dan nanti kan akan terus kita berikan video-video tentang keberhasilannya. Dan ikuti terus video ini, channel saya ini. Mudah-mudahan selalu hadir dengan memberikan edukasi. Oke saudaraku, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.